El-Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di keluarga Sakinah El-Fatih TV. Dan alhamdulillah kita akan membahas tema menarik di hari ini, yaitu tentang berhubungan suami istri, yaitu jima ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Salman Abu Sifah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menarik Ustaz, ini pembahasan ini yang sudah lama kayaknya kita tunggu. Nah, tentang hubungan suami istri Ustaz ini, yang dalam artian hubungan jimanya ya. Bagaimana Ustaz dalam Islam itu, pandangan Islam terkait tentang hubungan suami istri ini yang berhubungan badan, jima? Ya, yang pertama itu kan sebelum menikah, salah satu syarat laki-laki itu diperintahkan menikah jika dia mampu berhubungan. Oh, itu syarat dulu Ustaz. Ya ma'asyiras syabab man istata'a minkumul ba'. Wahai para pemuda, jika kamu mampu memikul beban alba. Sebagian ulama menjelaskan alba di situ adalah kemampuan berhubungan badan. Ya, sebagian lagi mengatakan kemampuan memberikan mahar. Ya, sekalipun sebagian besar mengatakan di situ kemampuan memberikan mahar dan kemampuan berhubungan badan. Ya, sehingga laki-laki yang tidak bisa berhubungan badan, ya, lemah, itu tidak diizinkan untuk menikah. Iya. Tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Jadi, karena dia tidak mampu memenuhi satu kewajiban nantinya. Iya. Yang juga dimiliki hak dari seorang istri ya, situ. Iya, karena kan tujuan pernikahan itu untuk melestarikan keturunan. Iya. Ya. Bagaimana bisa ada keturunan kalau laki-lakinya tidak bisa melakukan penetrasi? Iya. Tidak bisa berhubungan. Tidak bisa berhubungan kan? Jadi dia harus tahu bahwa dia bisa berdiri atau tidak ya. Di sini dia dalam artian dia normal tidak ya gitu ya, bisa berdiri atau normal atau tidak, karena memang agak sensitif ini saja. Dalam artian dia normal atau tidak, si baik itu suami, keluarga, istri segala macam itu sudah harus tahu ya bahwa tentu kan yang begini sangat sensitif ya. Tidak mungkin si laki-laki bicara ke orang lain. Udah tidak bisa kayak di saya. Jadi dia harus jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Bahwa dia itu memiliki penyakit. Dan sebenarnya kalau masih muda, belum punya pasangan ya, masih single, ya berobat. Ya berobat. Karena tadi bahwa ketika laki-laki itu menikah, sedangkan secara fisik dia tidak normal, dia tidak mampu, maka dia tidak akan mampu melaksanakan satu tugas ya terhadap istrinya. Iya. Nah, bagaimana kalau kecenderungannya adalah istri yang berhubungan dan cenderungan bahwa apa yang harus dilakukan suami ketika cenderungan berjima itu adalah yang dimiliki istri yang lebih dominan keinginannya. Ya, memang secara umum wanita itu kan pemalu ya. Pemalu sehingga dia kadang tidak mau menyampaikan. Tapi tidak bisa dipungkiri ada beberapa perempuan yang itu sangat dominan dan agresif ya dalam bahasa tertentu. Iya, agresif, sehingga Rasulullah SAW itu kan pernah menjelaskan bahwa jika suami telah menyelesaikan hajatnya, ya maka dia harus menunggu istrinya selesai juga hajatnya. Itu menunjukkan bahwa ada perempuan yang waktu untuk bisa selesai itu lama. Ya, nah di sini agar dia bisa selesai, berarti si suami itu kan fase antara dia selesai dan istri selesai itu dia mampu melakukan hubungan. Jadi karena yang cepat selesai adalah laki-laki. Ya, kecenderungan banyaknya itu adalah laki-laki. Kebanyakan seperti itu, termasuk mungkin di antara kita. Dalam artian ya hampir mayoritas laki-laki lebih cepat dulu selesai daripada perempuan. Ya. Nah, apa yang Islam atur Ustaz dalam berhubungan suami istri ini? Ya, makanya Islam, Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa jika mendatangi istri itu jangan langsung melakukan hubungan. Harus ada pengantar dulu ya. Harus ada pemanasan. Merayunya dulu ya. Harus ada belayan dan segala macam ya, baru kemudian berhubungan. Dan kalau suami sudah selesai dan istri belum selesai hajatnya, maka suami harus menunggu. Artinya menunggu itu harus tetap
melanjutkan hubungan sampai hajat istri itu selesai. Nah, ada pun juga yang biasa kita lihat saat keluhan-keluhan yang dimiliki, baik itu di prianya sendiri misalnya karena susahnya istri mau gitu kan, atau dari perempuannya juga tidak bergairah melihat suaminya. Nah, di pihak suami apa yang harus dilakukan? Kata Umar bin Al-Khattab, apa yang disukai oleh laki-laki itu juga disukai oleh perempuan. Maksudnya begini, kalau laki-laki senang melihat istri itu cantik, bersih, wangi, maka istri juga begitu. Dia senang melihat suaminya itu bersih, rapi, wangi dan gagah. Maka suami juga harus menarik bagi sang istri. Jangan cuma istri yang disuruh dandan, ya, disuruh bersih, disuruh wangi. Laki-laki juga harus bersih, rapi dan wangi. Makanya kan laki-laki juga disunahkan untuk pakai parfum. Ya, harus olahraga. Ya, supaya kelihatan gagah kan? Malah gagah atau kuat kan? Gagah dan kuat itu sudah satu paket. Orang yang loyo tidak gagah. Jadi masalahnya kuat belum tentu gagah. Nah, dalam artian menariknya adalah dalam Islam hal-hal seperti ini tuh diatur, Ustaz, ya? Ya, diatur. Jadi syariah mengatur secara rinci malah. Seperti Rasul tadi menjelaskan bahwa berhubungan itu harus diawali dengan cumbuan dulu, dengan rayuan. Ya, harus ada pengantar dulu. Ibarat buku lah ada kata pengantar, ya. Ya, ibarat musik juga begitu. Jangan langsung rapnya kan? Harus ada intro. Harus ada intro dan juga musiknya enak gitu kan. Nah, yang selalu dipermasalahkan kan agak tabu saat ketika orang itu bahas masalah jima, dan kadang-kadang juga mau curhatnya itu dimanapun juga tidak jelas itu saat. Nah, kira-kira saat bagaimana sih baiknya ketika ada problem-problem rumah tangga terkait jima ini dibahas? Apakah hanya orang tertentu atau seperti apa? Memang kan pembahasan begini tidak boleh terbuka ya, tidak boleh di tempat umum, tidak boleh pan anak-anak ya, dan tidak boleh pan jomblo, kecuali di studio. Kalau studio boleh kan? Iya, jadi sebaiknya kalau memang ada suami istri lagi bermasalah dalam perkara seperti itu, mereka harus komunikasikan. Misalnya jika istri tidak puas harus cerita ke suami. Jika suami itu merasa tidak bergairah ke istri, ya harus diceritakan dan apa masalahnya, harus cari solusi ya, harus cari solusi. Atau jika suami tidak mampu melayani istri sampai dia puas, sampai dia selesai ya, sampai dia selesai. Maka dia konsultasi olahraga, konsultasi gizi, konsultasi kebugaran ya, ya termasuk mencari obat-obatan lah seperti itu, ya, jamu atau apa kan. Ya, dan bagaimana dia betul-betul bisa memaksimalkan dirinya. Karena kelezatan dalam berhubungan tidak hanya harus dinikmati oleh laki-laki, harus bersama-sama menikmati kelezatan dalam berhubungan itu. Ada yang katakan bahwa berhubungan itu adalah hiburan atau rekreasi. Ada banyak fungsi berhubungan suami istri itu. Yang pertama, fungsi pertama tentu untuk punya keturunan. Ya, untuk punya keturunan. Tetapi kan lebih banyak hal itu dilakukan bukan untuk punya keturunan, tapi untuk melepaskan stres, ya untuk bersenang-senang, ya untuk bersenang-senang. Kenapa dikatakan lebih banyak dilakukan untuk bersenang-senang? Karena ketika istri hamil, mereka masih melakukan. Iya. Tidak dilarang gitu. Tidak dilarang. Ya, dan bahkan juga ada yang sudah tutup kandungan, ada yang kontrasepsi, mereka berhubungan. Berarti memang kalau kita lihat persentase hubungan itu untuk keturunan atau untuk bersenang-senang, dominan untuk bersenang-senang. Dan itu memang menjadi salah satu kehalalan saja. Karena perkara suami istri, apapun yang dilakukan adalah halal bagi mereka suami istri. Halal, dan itu secara kesehatan itu bisa memperbaiki kesehatan kan, misalnya membakar lemak, ya menurunkan kolesterol, menyehatkan jantung, ya. Setidaknya ada alasanku untuk membakar lemak. Dan tentu secara perasaan akan bahagia. Ya, karena rata-rata orang yang berhubungan sama suami istri ya pasti bahagia ujung-ujungnya. Nah, ketika pun juga bagaimana kalau dia jarak jauh, jarak jauh ya enggak mungkin lah. Makanya kan begini, ada kisah.
kalau ada seorang sahabat itu bertanya ke anaknya. Pada saat itu kan banyak sahabat yang pergi jihad. Iya. Meninggalkan istrinya, kampung halamannya berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun-tahun. Maka bertanya dia ke anaknya, berapa lama wanita itu bisa bertahan ditinggal oleh suaminya? Sang wanita tersebut mengatakan 4 bulan. 4 bulan? Iya. Yang menjawab ini orang beriman, wanita beriman yang menjawab. Maka pada saat itu maka diputuskanlah pasukan-pasukan jihad itu tidak boleh terlalu lama di medan perang. Harus digilir. Masuk 4 bulan pulang, 4 bulan pulang, ya seperti itu. Karena dikhawatirkan istrinya ini kemudian melakukan pelanggaran. Karena ada juga perempuan waktu itu mengatakan, andai karena aku tidak takut dosa kepada Allah, maka ranjangku ini sudah bergoyang. Ya maksudnya sudah akan memanggil laki-laki lain kan. Ya, ini kan juga problem keluarga sekarang, perselingkuhan ya, ya, betul. Dan lain sebagainya. Karena ada banyak istri-istri yang kemudian tidak terpuaskan oleh suaminya, atau mungkin tidak pernah disentuh oleh suaminya karena jarangnya ketemu. Itu. Atau mungkin tidak disentuh karena suaminya sakit. Ya, segala macam. Jadi akhirnya terjadilah hal-hal yang perselingkuhan itu yang memang faktanya sekarang sudah sangat mengerikan. Ya, apalagi kan secara fakta sekarang banyak pasangan itu laki-lakinya sudah tua baru kemudian punya istri muda. Ya, sehingga dia hanya baru 10 tahun menikah. Si suami itu sudah loyo kan? Iya, sudah tidak mampu memberikan nafkah batin. Sedangkan istri puncak-puncak gairahnya di situ. Tidak ada pelampiasan. Maka di situ ada potensi untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran. Iya. Karena juga tidak mau berobat ataupun juga memaksimalkan diri untuk berikhtiar memuaskan. Ada secara usia yang dia masih bisa berobat kan. Bagus juga secara kesehatan dia masih bisa berobat untuk supaya lebih kuat ya. Tapi ada kan secara usia sudah tidak bisa berobat. Kalau dia minum obat jantungnya meledak. Nah, kan ada banyak kasus begitu. Ada yang bahan-bahan meledak, ada ledakan kan. Ledakan. Mati di tempat. Jadi hati-hati juga ya Ustaz ya untuk hal-hal seperti itu. Nah, kebetulan hari ini Ustaz kita ada produk ya yang disponsori langsung sama Fortis, membantu memelihara stamina pria. Ya, ini asli produk dari Makassar ya. Ya, ini herbal ya? Herbal, Herbal, dan ini tidak seperti yang tadi kita bilang bisa membuat tidak ngefek ke jantung ya. Tidak efek jantung, tidak berbahaya. Jadi dalam artian ini sangat baik bagi walau dia umurnya 80, 70 ya, karena dia tidak memiliki bahan-bahan yang berbahaya ya, yang langsungnya efek. Tapi ini sudah dicoba ya? Udah, hasilnya bagus. Aman kan? Aman. Jadi alhamdulillah Elfati TV disponsori oleh Fortis, dan ini akan sangat membantu untuk kebutuhan pria dewasa, dan juga bisa diminum sama perempuan. Ya, jadi perempuan juga bisa menambah gairah. Terus juga perempuan bisa memperhambat menopause. Berarti ini bagus sekali ya. Bagus. Ini bisa membahagiakan suami istri. Nah, suami istri bisa minum. Bisa menunjang terwujudnya keluarga sakinah. Jadi keluarga bahagia, suami pun senang. Ya, karena ini tagline-nya semakin strong, makin romantis. Masya Allah. Iya, insya Allah. Dan ini semoga jadi wasilah juga untuk pemirsa Elfati TV. Kalau ada pemirsa yang mau berminat, silakan langsung pesan, langsung di kolom komen. Dan juga nanti ada nomor HP di kolom komentarnya ya. Ya, itu saja barangkali Ustaz. Syukran atas waktunya. Semoga menjadi barokah dan ini menjadi wasilah kita untuk terus menjadi bahagia dan bisa menjadikan Elfati TV selalu terdepan untuk membina keluarga sakinah. Terima kasih dari saya, Ustaz Salman dan kru. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.